Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu melalui renungan pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema renungan kita di pagi hari ini, kasih karunia Allah. Sekali lagi, kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang membuat orang merasa berharga. Membuat seseorang tumbuh rasa berharganya bukanlah Injil, tetapi rasa berharga membuat seseorang menjadi lebih terbuka terhadap Injil. Ketika perempuan tadi terhenyak dengan permintaan Yesus yang disampaikan dengan lembut dan santun, membuat dia menyadari bahwa ternyata masih ada sesuatu yang baik yang ia miliki yang berguna bagi orang lain. Melihat perubahan itu, Yesus kemudian melanjutkan dialognya. Yesus kemudian berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah memintanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus mulai berbicara tentang karunia Allah dan siapakah dia. Inilah langkah selanjutnya jika kita sudah berhasil menumbuhkan rasa berharga seseorang. Kasih karunia Allah adalah kebaikan dan kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang, walaupun ia sebenarnya tidak layak menerimanya. Dalam memberitakan Injil, kita harus katakan dengan tulus bahwa Allah mengasihi manusia apa adanya, tanpa syarat, dan menyediakan pengampunan tanpa batas. Jadi siapa dan bagaimana perempuan Samaria itu, Allah tetap mengasihi, menerima dia, dan menyediakan pengampunan ketika dia bertobat. Kasih karunia Allah itu diberikan kepada manusia dan bisa dirasakan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Begitu berharganya manusia di hadapan Allah sehingga ia rela datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menggantikan posisi manusia yang berdosa, menerima hukuman yang sebenarnya tidak pantas ia terima. Semua dilakukannya karena ia ingin memberikan anugerah kepada seluruh manusia. Kalau manusia ingin menerima dan mengalami anugerah Allah, maka ia harus percaya dan menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Injil. Pemberitaan Injil tanpa bicara tentang pengorbanan Yesus bukanlah Injil. Ketika seseorang menyadari dirinya yang sangat berharga di mata Allah dan Allah menyediakan anugerah kepadanya, maka hatinya terbuka terhadap kebenaran bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus menyatakan kebenaran ini dengan antusias. Mungkin reaksi yang mendengarnya akan seperti perempuan Samaria yang dibatasi oleh pengetahuan dan logikanya. Tetapi percayalah, kalau benih sudah ditaburkan, maka Roh Kudus akan menumbuhkan sesuai musimnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah menyampaikan kasih karunia Allah kepada siapapun dan Roh Kudus yang bekerja sehingga orang-orang itu akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Amin.